Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, NIM 19083080444, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas A. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Lugha Al-Islamiyyi atau Sosiolinguistik. Dosen pengampu Pak Ervan Ghazali. Peristiwa dan tindak tutur. Syair 2010 menegaskan bahwa peristiwa tutur merupakan bentuk ujaran yang melibatkan dua orang, penutur dan mitra tutur, pada tempat dan situasi tertentu. Selanjutnya, tindak tutur dilihat pada makna dari tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dalam peristiwa tutur merupakan proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti melakukan peristiwa tutur dengan tujuan antara penutur dan mitra tutur sama-sama mendapat informasi. Tindak tutur. Cheir dan Leonie Agustin 1995 berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jenis tuturan. John Langshaw Austin 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words membedakan dua jenis tuturan, yakni yang pertama, konstatif, tindak tutur yang hanya berisi suatu pernyataan, jenis tuturan yang melukiskan suatu keadaan faktual yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Contoh tuturan, pencurinya orang itu. Yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada tuturannya. Yang kedua, performatif, tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Contoh ujaran, saya mengucapkan terima kasih, atau saya mohon maaf atas kesalahan saya. Mulai sekarang Anda berdua sah sebagai suami istri. Austin membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan. Yang pertama, tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu, the act of saying something, yang disebut dengan tindak lokusi atau locutionary act. Yang kedua, tindakan menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu, the act of doing something, atau tindak illocutioner atau illocutionary act. Ketiga, tindakan memberikan pengaruh kepada mitra tutur atau menghendaki adanya reaksi atau efek atau hasil tertentu dari mitra tutur, the act of affecting someone, atau tindak perlokusi atau perlocutionary act. Tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindakan proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu, an act saying something. Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak tutur lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Wujud tindak lokusi adalah tuturan yang berisi pernyataan atau tentang sesuatu. Tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya.
Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak lokusi, sebab pengidentifikasian tindak ilokusi harus mempertimbangkan penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Menurut Searle 1976, membagi tindak ilokusi ke dalam 5 macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Yang pertama, asertif atau representatif, bentuk tutur ilokusi yang menggabungkan penutur pada kebenaran preposisi yang diungkapkan. Misalnya, menyatakan, membual, menyarankan, mengklaim, dan mengeluh. Yang kedua, direktif atau direktif, yaitu bentuk tutur yang penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan, seperti memerintah, memesan, menasehati, memohon, dan merekomendasi. Yang ketiga, ekspresif, bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur atau mitra tutur terhadap suatu keadaan yang terjadi, seperti memberi selamat, berterima kasih, meminta maaf, memuji, menyalahkan, dan berbelasungkawa. Yang keempat, komisif atau komisif, yakni suatu tindakan ilokusi untuk membuat pembicara untuk melakukan sesuatu, seperti mengancam, menuduh, menyumpahi, memarahi. Yang kelima, deklarasi atau deklaration, bentuk tutur yang menghubungkan atau mengaitkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya, memecat, berpasrah, membaptis, mengucilkan, memberi nama, mengangkat, dan menghukum. Tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur. Pamungkas 2012.